Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ratna Setiawati dan NPM 1911090130, Jessica Caroline dengan NPM 1911090078, dan Eva Safitri dengan NPM 1911090050. Di sini kami akan mempresentasikan laporan hasil analisis rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana RPP yang kita ambil yaitu dari skripsi Gita Alicia dengan NPM 15/090192 dengan judul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran STEM terhadap Self-Evaluasi dan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik pada materi fisika di SMA Negeri 1 Padang Cermin. Langsung saja ke bab 1. Latar belakang masalah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pada pasal 20 dijelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan pedoman yang berisi panduan, langkah-langkah pengorganisasian mata pelajaran, dan rencana proses kegiatan belajar mengajar. Penelitian Hamid 2017 menyimpulkan bahwa secara garis besar, RPP berisi pedoman dan prosedur kerja yang akan dilaksanakan oleh guru dan siswa selama proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Pengertian RPP juga tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan Permendikbud, RPP diharapkan dapat mengintegrasikan antara teori dan praktik di SMK atau MAK bersama dunia usaha, dunia industri. Pokok-pokok materi rencana pelaksanaan pembelajaran juga ada 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, penilaian pembelajaran atau assessment. Nah, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ini menjadi 3, yaitu efektif, efisien, dan berorientasi atau fokus pada murid. Dalam RPP, hanya mencantumkan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Dari sebelumnya mencantumkan identitas sekolah, identitas mata pelajaran, KI dan KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media dan sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, penilaian hingga lengkap dengan rubiknya. Bahkan juga diperlukan lampiran rubik penilaian dan bahan ajar. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi guru, yaitu antara lain, pertama, adanya keberagaman kemampuan guru dalam menyusun RPP, proses pembelajaran, proses penilaian hasil pembelajaran, analisis hasil penilaian, serta pelaksanaan remedial dan pengayaan. Yang kedua, belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan. Yang keempat, budaya dan pembiasaan guru dalam membaca menerima informasi masih relatif rendah. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan. Namun kenyataannya, di lapangan berdasarkan hasil supervisi terhadap guru masih dominan menggunakan pengelolaan pembelajaran berdasarkan pola lama dan masih dominan menggunakan pengelolaan pembelajaran tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik dan situasi kelas. Nah, bila ditelusuri lebih lanjut, faktor yang menyebabkan guru belum mampu melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan tepat karena kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran belum optimal. Ada yang meng-copy-paste RPP dari orang lain, bahkan ada guru yang tidak membuat RPP. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sangat penting karena pengelolaan pembelajaran yang baik sangat berpengaruh terhadap penyusunan rencana pembelajaran sesuai dengan indikator. Oleh karena itu, dalam merencanakan proses pembelajaran, guru harus memiliki dasar pengetahuan yang luas, sehingga pembelajaran menjadi berkualitas dan potensi peserta didik dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. Berdasarkan latar belakang masalah ini, secara umum permasalahan yang diangkat dalam analisis RPP ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang kurang
dalam penyusunannya. Rumusan masalah yang kita ambil yaitu yang pertama, bagaimana peneliti mendesain pembelajaran. Yang kedua, apakah peneliti menggunakan teori-teori belajar dalam mendesain pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana peneliti mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara peneliti menganalisis pembelajaran. Yang kelima, apakah peneliti menganalisis karakteristik peserta didik sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang keenam, apakah peneliti merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, bagaimana peneliti mengembangkan instrumen penilaian. Yang kedelapan, apakah peneliti menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang kesembilan, apakah jenis bahan pembelajaran yang digunakan peneliti dalam mengembangkan pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang ke-10 yaitu, apakah pendekatan yang digunakan peneliti berhasil. Kita langsung saja ke hasil analisis. Hasil analisis untuk bab pertama tentang desain pembelajaran. Nah, sebelum merencanakan sebuah pembelajaran, peneliti yang bersangkutan telah mendesain pembelajaran sesuai dengan teori pada buku prinsip-prinsip desain pembelajaran, yaitu desain pembelajaran yang berpusat pada siswa, berorientasi tujuan, serta fokus terhadap perbaikan kinerja peserta didik dengan cara melakukan analisis kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik, melalui wawancara pada wali kelas dan menggunakan instrumen angket pra-penelitian, yang kemudian digunakanlah model pembelajaran dengan pendekatan STEM dalam desain pembelajarannya, di mana peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran dengan belajar secara independen dan melatih keterampilan yang dimiliki, sehingga desain pembelajaran yang dilakukan peneliti dapat dikatakan sesuai dengan teori yang ada. Nah, untuk bab yang kedua, landasan psikologi desain pembelajaran. Pada RPP peneliti menerapkan beberapa teori belajar yang dijadikan dasar dalam desain pembelajaran, antara lain teori belajar behaviorisme, karena terdapat hubungan timbal balik antara guru sebagai pemberi stimulus dan murid sebagai respon tindakan stimulus yang diberikan. Nah, teori yang kedua yaitu teori belajar pemosesan informasi, karena terdapat upaya untuk memproses, memperoleh, dan menyimpan informasi melalui short term atau memori jangka pendek dan long term memori atau memori jangka panjang. Nah, dalam hal ini, belajar terjadi secara internal dalam diri peserta didik. Teori yang ketiga yaitu teori skema dan muatan kognitif, karena sebelum pembelajaran diadakan pretest sebagai uji pengetahuan awal peserta didik sebelum memfasilitasi pembelajaran, dan materi yang digunakan sesuai dengan keahlian peserta didik. Yang keempat, teori belajar situated, karena peserta didik dihadapkan oleh tugas yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, namun tidak diaplikasikan pada situasi nyata atau praktik di masyarakat. Teori yang keempat yaitu teori konstruktivisme tentang belajar, karena peneliti membagi kelompok dan memberikan tugas yang sengaja dirancang untuk diselesaikan oleh peserta didik melalui berpikir bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eva Savitri. Baik, selanjutnya pada bab 3 yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Peneliti telah melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan teori yang ada pada buku prinsip-prinsip desain pembelajaran yang mencangkup identitas masalah, memvalidasi masalah, memformulasi kebutuhan, merumuskan tujuan atau kompetensi, menyesuaikan tujuan sekarang dengan tujuan yang baru, memvalidasi tujuan yang telah disesuaikan, serta memprioritaskan tujuan dengan mengidentifikasi kesenjangan yang ada melalui wawancara dan penyebaran angket yang telah dilakukannya. Di mana ketika pembelajaran berlangsung, guru belum memberikan perhatian berupa bantuan untuk menangani kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga tingkat kemampuan berpikir kritis peserta didik masih tergolong sangat rendah. Kemudian pada bab 4, menganalisis pembelajaran. Pada menganalisis pembelajaran terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi yang digunakan di dalam RPP sesuai dengan Permendikbud tahun 2016 nomor 24 lampiran 8 edisi revisi, di mana peraturan tersebut ditetapkan sebagai perbaikan dari
kompetensi inti dan kompetensi dasar yang menggunakan akomodasi prinsip-prinsip dengan tujuan untuk menguatkan proses belajar serta sesuai dengan kurikulum yang berdasarkan perkembangan dan kebutuhan pendidikan saat ini. Di mana kompetensi yang dimaksud itu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti meliputi kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Sedangkan kompetensi dasar mengikuti aturan Permendikbud tahun 2016 nomor 24. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran dalam RPP ini telah menjawab setiap indikator yang telah dibuat, di mana isi tujuan menunjukkan perilaku hasil belajar peserta didik. Kemudian, poin berikutnya yaitu indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran merupakan kemampuan siswa yang dapat diobservasi, di mana setiap indikator menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dengan tingkat kompetensi dasarnya. Indikator dalam RPP ini menggunakan tingkatan kognisi C3 dan C4. Namun, terdapat kata kerja operasional yang tidak menggunakan kata yang sesuai pada tabel 4.6, revisi kata kerja operasional dimensi kognisi pada buku Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 edisi kedua karya Dr. Muhammad Yaumi, MHum, MA. Kemudian, poin berikutnya yaitu komponen pembelajaran yang terdapat dalam RPP. Komponen penyusun RPP meliputi yang pertama yaitu identitas sekolah, identitas mata pelajaran, KI atau kompetensi inti, dan KD atau kompetensi dasar. Indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media, dan sumber-sumber belajar, serta yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran. Mbak Ratna boleh minta tolong di-share screen dulu untuk RPP yang kita analisis. Nah, pada RPP tersebut dapat kita lihat yaitu terdapat identitas sekolah, yaitu sebagai identitasnya yaitu SMA Negeri 1 Padang Cermin. Kemudian identitas mata pelajaran yaitu mata pelajaran fisika. Selanjutnya KI dan KD, terdapat KI, kompetensi inti, kemudian terdapat juga KD atau kompetensi dasar pada RPP tersebut. Selanjutnya, terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada RPP tersebut terdapat 4 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu memformulasi konsep momentum dan impuls. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yaitu peserta didik mampu merumuskan hukum kekalahan momentum. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tumbukan. Selanjutnya, yaitu terdapat materi. Pada materi RPP yang kita analisis terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama ada momentum, yang kedua impuls, dan yang ketiga yaitu hukum kekalahan momentum. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Maaf Mbak, di atas metodenya. Nah, dapat kita lihat pada RPP tersebut terdapat metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab, serta ceramah. Kemudian terdapat media dan sumber belajar. Media kita lihat media dan alatnya yaitu laptop, LCD, proyektor, video dan gambar, LKPD, spidol, papan tulis, dan penghapus. Kemudian untuk sumber belajarnya yaitu Martin Kanginan kelas 10 SMA atau MA, kemudian buku Sunardi kelas 10 SMA atau MA, kemudian internet. Dan yang terakhir yaitu poin langkah-langkah pembelajaran. Terdapat pada RPP tersebut beberapa langkah-langkah pembelajaran. Bawa lagi, Mbak. Nah,
Dapat kita simak ya, kita lihat bersama untuk langkah-langkah pembelajarannya dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Untuk alokasi waktu pembelajaran yaitu 9 JP atau 9 kali 45 menit pada RPP tersebut. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu pada bab 5, menganalisis karakteristik peserta didik. Dalam penelitiannya, peneliti tidak menjelaskan bagaimana karakteristik peserta didik, namun peneliti menuliskan mengenai karakteristik umum atau kompetensi awal dengan mengidentifikasi apa yang peserta didik ketahui, alami, dan kuasai sebelum memulai pembelajaran, sehingga membantu peneliti merancang kegiatan pembelajaran yang membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan mereka, yaitu berupa kemampuan yang ditargetkan. Gaya belajar yang digunakan oleh peneliti pada peserta didik yaitu kinesthetic learners atau belajar kinesterik, di mana peserta didik dinilai cenderung lebih mudah paham materi dengan gerakan, sehingga belajar melalui gerakan langsung atau praktik dinilai lebih melatih keterampilan yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat dikatakan peneliti telah menganalisis karakteristik peserta didik meskipun tidak secara lengkap. Selanjutnya pada bab 6, merumuskan tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Berikut tujuan pembelajaran yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memformulasi konsep momentum dan impuls. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan hukum kekekalan momentum. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis tumbukan. Berdasarkan buku Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 edisi kedua karya Dr. Muhammad Yaumi MHum MA, terdapat 3 domain belajar yang mencangkup domain kognitif, domain efektif, serta domain psikomotor. Tetapi dalam penelitian ini hanya mencangkup domain kognisi dengan kategori sedang, yaitu merumuskan, dan kategori sulit, yaitu menganalisis. Juga domain efeksi dengan kategori sedang, yaitu menerapkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Jessica. Kepada Mbak Jessica, dipersilakan. Selanjutnya bab 7 yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Instrumen penilaian adalah materi yang digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan menggunakan metode penilaian yang dipilih. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tes tertulis dan angket. Penilaian kinerja yang digunakan peneliti yaitu berupa partisipasi dalam kegiatan langsung seperti praktikum, serta pelaksanaan presentasi kelompok. Penilaian hasil kerja berupa pemberian skor, kemudian instrumen penilaian yang dikembangkan oleh peneliti memenuhi prinsip-prinsip penilaian yang meliputi keandalan atau adanya skor setelah dilakukan beberapa kali, kemudian validitas, instrumen penilaian telah divalidasi oleh validator, kemudian kewajaran yang pada hal ini kami sebagai penganalisa RPP menemukan kesalahan dalam perhitungan hasil pretest, di mana peneliti lebih condong terhadap kelas eksperimen. Yang kedelapan, mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dipahami sebagai keseluruhan rencana yang mencangkup cara yang mengarahkan pengalaman belajar seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau modul, yang mencangkup cara yang direncanakan oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Pada RPP ini, peneliti hanya menggunakan pendekatan dan metode saja, tidak menggunakan teknik, taktik, dan strategi dalam mendesain pembelajaran. Untuk komponen umum strategi pembelajaran pada kegiatan belajar mengajar, meliputi aktivitas, mulai dari aktivitas pendahuluan, aktivitas inti, dan aktivitas penutup, dengan menggunakan pendekatan sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, dan metode eksperimen atau demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan ceramah,
serta media dan alat yang digunakan adalah laptop, LCD dan proyektor, video dan gambar, LKPD, spidol, papan tulis, dan penghapus. Yang kesembilan yaitu mengembangkan bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran di sini adalah seperangkat bahan yang disusun secara sistematis untuk kebutuhan pembelajaran yang bersumber dari bahan cetak, alat bantu visual, audio, video, multimedia, dan animasi, serta komputer dan jaringan. Pada RPP ini, peneliti menggunakan bahan pembelajaran berupa buku Martin Kanginan kelas 10 SMA atau MA, Sunardi kelas 10 SMA atau MA, dan sistem penunjang belajar berbasis internet. Sehingga RPP dikatakan sesuai dengan teori yang ada. Bab 10 yaitu mengevaluasi pembelajaran. Menurut teori, evaluasi pembelajaran mencangkup evaluasi formatif yang isinya berupa tinjauan terbatas, validasi ahli, evaluasi satu-satu dengan peserta didik, evaluasi kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Evaluasi sumatif serta evaluasi konfirmatif. Dalam penelitian ini, untuk evaluasi formatif, peneliti hanya menggunakan tinjauan terbatas, validasi ahli, dan uji coba lapangan. Untuk evaluasi sumatif dan konfirmatif, peneliti tidak menggunakannya, sehingga pengevaluasian yang digunakan oleh peneliti masih kurang karena terdapat beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari hasil analisis RPP sebagai berikut. Yang pertama ada desain pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dikatakan sesuai dengan teori yang ada. Yang kedua, RPP peneliti menerapkan beberapa teori belajar. Di antaranya ada teori belajar behaviorisme, teori pemrosesan informasi, skema dan muatan kognitif, serta teori konstruktivisme tentang belajar. Yang ketiga, peneliti telah melakukan identifikasi kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan teori yang ada pada buku Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran yang mencangkup identifikasi masalah, memvalidasi masalah, memformulasi kebutuhan, merumuskan tujuan atau kompetensi, menyesuaikan tujuan sekarang dengan tujuan yang baru, memvalidasi tujuan yang telah disesuaikan, serta memprioritaskan tujuan. Kesimpulan kelima, gaya belajar yang digunakan peneliti pada peserta didik yaitu belajar kinestetik, di mana peserta didik dinilai cenderung lebih mudah memahami materi dengan gerakan, sehingga belajar melalui gerakan langsung atau praktik dinilai lebih melatih keterampilan yang dimiliki peserta didik. Sehingga dapat dikatakan peneliti telah menganalisis karakteristik peserta didik meskipun tidak secara lengkap. Yang keenam, berdasarkan buku Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013, edisi kedua, karya Dr. Muhammad Yaumi, penelitian ini hanya mencangkup domain kognisi dengan kategori sedang, yaitu merumuskan, dan kategori sulit, yaitu menganalisis, juga domain afeksi dengan kategori sedang, yaitu menerapkan. Yang ketujuh, instrumen penilaian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan fakta-fakta, yaitu tes tertulis dan angket. Yang kedelapan, dalam mengembangkan strategi pembelajaran, peneliti hanya menggunakan pendekatan dan metode saja, tidak menggunakan teknik, taktik, dan strategi dalam mendesain pembelajaran. Untuk komponen umum strategi pembelajaran pada kegiatan KBM meliputi aktivitas, mulai dari aktivitas pendahuluan, inti, dan penutup. Yang kesembilan, bahan pembelajaran yang digunakan peneliti berupa buku dan sistem penunjang belajar berbasis internet. Yang ke-10, pengevaluasian pembelajaran yang digunakan oleh peneliti masih kurang, karena ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja presentasi laporan hasil analisis RPP dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.